sampai di situ aja. Ari ini nggak dikasih makan dan minum, dibiarin kelaparan, dan dia juga nggak dikasih baju guys. Ari ini disiksa sambil kedinginan. Halo semua, aku Zalfa, selamat datang di Satu Cerita. Selamat datang buat kalian yang baru nonton, dan buat kalian yang udah pernah nontonin beberapa video dari channel ini, pasti kalian kayak, loh kok jadi Satu Cerita gitu. Padahal sebelumnya aku kenalin channel ini adalah channel yang namanya Unsolved gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih guys, Satu Cerita ini aku pikir lebih dekat gitu pemilihan namanya, terus lebih relate karena saat video-video di channel ini tayang, aku bakal bawain satu cerita buat kalian. So, hari ini satu cerita apa yang aku bakal bawain? Sini aku ceritain. Guys, apa pendapat kalian soal film-film yang diangkat dari kisah nyata atau based on true story? Kalau menurut aku, film-film yang diangkat dari kisah nyata itu pasti lebih dapet feel-nya gitu, lebih kena aja gitu pas nonton. Dan setelah nonton filmnya, biasanya aku bakal lebih penasaran sama cerita aslinya. Kalau kalian gimana? Oh ya, film yang diangkat dari kisah nyata favorit aku kalau versi Indonesia ada Laskar Pelangi. Pasti kalian juga nggak asing sama Laskar Pelangi. Kalau dari luar negeri lebih ke horor sih. Favorit aku adalah The Exorcism of Emily Rose. Kalau kalian ada nggak film favorit yang based on true story juga? Coba komen di bawah supaya aku bisa nonton juga. Tapi guys, tahu nggak, di tahun 1985 di Indonesia itu pernah ada film yang dibuat based on true story, tapi kisahnya ini benar-benar menyayat hati guys. Karena waktu aku tahu cerita aslinya itu benar-benar kayak, oh kenapa bisa ada seorang ayah yang tega membunuh anak kandungnya sendiri. Yap, bener banget, film itu adalah film yang menceritakan tentang seorang anak berumur 7 tahun yang meninggal di tangan ayah kandungnya sendiri, dan judul filmnya adalah Ari Hanggara. Tanggal 8 November tahun 1984, tepatnya di hari Kamis dini hari, ada seorang laki-laki yang membawa anak laki-lakinya yang sudah tidak bernyawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Laki-laki itu adalah Mahtino Ediwan, dan anak yang ia bawa adalah anak laki-laki bernama Ari Hanggara. Mahtino atau Tino ini langsung bilang lah ke dokter jaga yang ada di sana, "Dok, tolong selamatin anak saya gitu, tolong periksa anak saya." Tapi waktu diperiksa nih badannya Ari, ternyata banyak banget luka dan memar-memar yang kayak nggak biasa. Terus dokternya nanya lah ke Mahtino ini kenapa pak anaknya? Kok banyak banget luka sama memar-memar gitu, dan beberapa tulangnya pun terlihat rusak gitu, nggak biasa. Dan Mahtino jawab, Ari Hanggara ini mengalami kecelakaan lalu lintas guys, makanya banyak luka-luka dan tulang-tulangnya itu pada patah dan rusak. Mendengar hal itu, dokter sama pihak rumah sakit untungnya nggak percaya 100% langsung gitu sama perkataannya Tino. Dan waktu Tino ini lagi diperiksa, pihak rumah sakit juga sekaligus menelpon polisi atau pihak berwajib karena merasa ada yang janggal dari pasien terbarunya ini. Ari Hanggara ini diperiksa sampai kebesokan harinya waktu Jumat siang. Tino ini kembalilah ke rumah sakit untuk menjemput jenazah anaknya. Dan waktu dia pergi ke rumah sakit itu, bersamaan dengan itu polisi sudah ada di rumah sakit dan menangkap Mahtino. Mahtino kemudian dibawa ke kantor polisi dan ditanya-tanyalah, dimintai keterangan. Dan pada saat itu dia mengakui bahwa dia menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Buat kalian yang bertanya-tanya kemana sih ibunya gitu, kok bisa seorang anak berumur 7 tahun meninggal karena disiksa ayahnya, emang gak ada yang ngeberhentiin? Jadi guys, sedikit latar belakang dari kehidupan keluarga Ari Hanggara. Jadi Ari kecil ini hidup di keluarga yang broken home ternyata. Dia ini 4 bersaudara, dan ayah kandungnya bernama Mahtino Ediwan, sedangkan ibu kandungnya bernama Dahlia Nasution. Dan ternyata Tino sama Dahlia ini sudah bercerai 2 tahun sebelum kematiannya Ari Hanggara ini, tepatnya pada tahun 1982.
Setelah perceraiannya dengan Dahlia ini, Tino kembali menikah lagi dengan seorang perempuan yang namanya itu Santi binti Cece. Dan waktu Tino dimintai keterangan di kantor kepolisian waktu dia dijemput dari rumah sakit itu, Tino juga bilang bahwa Santi ini, istrinya, ikut membantu dia untuk menganiaya Ari Hanggara. Bener-bener menurut aku sama-sama gilanya, sama-sama sakitnya gitu ya, karena Santi ini adalah ibu sambung, tapi sebagai ibu sambung dia nih benar-benar nggak ada jiwa keibuannya gitu, nol, nihil menurut aku. Dan ayahnya pun sama aja, sebagai orang tua mereka benar-benar nggak layak disebut orang tua. Dan ternyata Tino dan Santi ini udah sering menganiaya Ari dari 2 bulan sebelum kejadian. Jadi dari Agustus, Ari ini udah sering banget disiksa sama Tino dan Santi yang merupakan ayah kandung dan ibu sambungnya. Siksaan-siksaan yang lalu-lalu masih bisa Ari tahan guys selama 2 bulan itu. Tapi penyiksaan yang benar-benar puncaknya itu dimulai pada tanggal 2 November tahun 1984. Hari itu Santi nemuin ada uang sebanyak Rp8.000 di tas sekolahnya Ari. Terus Santi nanya lah, ini uang dari mana nih? Kamu nyuri atau gimana? Dan Ari pun mengaku kalau dia mengambil uang itu dari tas anak SMA yang satu yayasan dengan SD-nya Ari sekolah. Ngedengar pengakuan Ari gitu ya, Santi ini langsung naik darah dan dia menampar Ari berkali-kali. Dan dia juga membenturkan kepala Ari ke tembok guys. Pas lagi disiksain kayak gitu, Tino ini datang. Dan ketika dia tahu kenapa alasannya Ari disiksa, dia ini bukannya melerai atau memberi nasihat gitu ya sebagai seorang ayah, tapi dia ikut menyiksa guys. Dia ikut menyiksa Ari sebagaimana Santi menyiksa Ari Hanggara. Bahkan menurut aku ini lebih parah banget guys. Tino ini ngiket badannya Ari, dan setelah diikat, Ari ini dipukulin pakai gagang sapu guys. Gak cuma itu, dengan badannya yang diikat itu tadi, Ari disuruh jongkok dan berdiri terus-terusan sampai kecapean. Bayangin, anak umur 7 tahun menerima siksaan kayak gitu guys. Dan dia tuh masih bertahan di hari itu. Ternyata hukumannya gak sampai di situ aja. Ari ini gak dikasih makan dan minum, dibiarin kelaparan, dan dia juga gak dikasih baju guys. Ari ini disiksa sambil kedinginan. Hukuman yang dilakukan oleh Tino dan Santi kepada Ari ini dilakukan berhari-hari lamanya, sekitar 5 hari. Dan selama itu pun Ari gak sekolah guys. Dia bolos sekolah karena dia disiksa dan dihukum di rumah. Tanggal 7 November, tepat di hari kelima itu, Tino ngecek keadaan Ari. Itu dia ngecek pas tengah malam gitu. Dan waktu dia lihat Ari ini lagi terduduk lemas guys. Padahal Tino ini ngasih tahu Ari buat terus berdiri menghadap tembok dan gak boleh duduk sama sekali. Ngelihat hal itu, Tino langsung marah dong, langsung bilang gitu kayak, suruh siapa kamu duduk gitu. Dan setelah dimarahin itu, Tino kembali menyiksa Ari. Dia terus mukulin Ari lagi. Setelah dipukulin itu, Ari diseret dibawa ke kamar mandi. Dan ketika di kamar mandi, tubuhnya Ari ini jatuh pingsan guys. Ari ini benar-benar udah gak tahan lagi, badannya udah gak kuat lagi untuk menahan semua siksaan yang dia terima. Tapi ketika ngelihat Ari kolaps, Tino dan Santi ini bukannya langsung menyelamatkan gitu atau membawa dia ke rumah sakit. Enggak guys, dia ini membiarkan Ari terdiam di kamar mandi tergeletak gitu, karena ya udah mereka pikir itu cuma pingsan biasa dan Ari akan bangun lagi. Mereka membiarkan Ari selama 3 jam. Dan setelah 3 jam itu, Tino ngecek lagi lah keadaan Ari di kamar mandi, apakah dia udah bangun lagi atau belum gitu. Dan ternyata Ari ini belum sadarkan diri dan keadaannya kepalanya sudah berdarah. Disitulah baru mereka membawa Ari ke rumah sakit, yang menurut aku bener-bener useless karena itu udah terlambat banget, keadaannya udah parah banget. Dan ketika di perjalanan menuju rumah sakit, Ari menghembuskan nafas terakhirnya karena dampak dari siksaan orang tuanya sendiri. Dilansir dari Tempo, hasil otopsi tubuhnya Ari ini ditemukan ada sekitar 40 luka dan memar kebiruan. Tulang-tulangnya juga sebagian besar patah karena penyebabnya dihantam berkali-kali oleh benda keras guys. Mata kanannya Ari ini juga membiru dan dari hidungnya ini keluar darah dan keningnya juga ditemukan terluka. Dari ceritanya penyiksaan Ari ini, aku rasa ada yang salah nih dari orang tuanya Ari gitu. Dan ternyata benar aja ada fakta lain yang ditemukan di balik alasan kenapa Tino menghukum atau menyiksa Ari seperti itu. Tino bilang, saya cuma ingin mendisiplinkan anak saya gitu, karena dia sudah mencuri uang, saya ingin mengembalikan dia ke jalan yang benar.
Tapi ternyata cara mendisiplinkan yang dipilih oleh Tino ini benar-benar salah besar, dan itu dipengaruhi oleh pola asuh yang diterima oleh Tino kecil. Jadi guys, waktu Tino masih kecil, dia ini sering banget didisiplinkan dengan cara yang sama dengan dia menyiksa Ari oleh ayah kandungnya. Jadi dia ini disuruh berdiri menghadap tembok selama berjam-jam saat dia melakukan kesalahan oleh ayah kandungnya yang bernama Ediwan. Dan Ediwan ini merupakan salah satu anggota DPR dan MPR pada masa itu. Tino bilang kalau dia lagi dihukum kayak gitu sama ayahnya, dia harus nurut dan gak boleh melawan sama sekali. Kalau enggak, dia akan disiksa lebih keras lagi. Tapi bagi Tino, ayahnya ini bener-bener idolanya guys. Dia ini adalah patokannya Tino banget gitu. Sampai-sampai kesuksesan ayahnya pun menjadi beban gitu buat dia. Karena Ediwan ini adalah orang yang terpandang gitu ya. Dia ini bergerak di bidang koperasi, dia mendirikan koperasi, dia menjadi sekretaris, dia juga menjadi dosen gitu. Dan dengan kesuksesannya itu membuat Tino ingin banget menjadi seorang Ediwan gitu. Karena dia mengidolakan ayahnya. Tapi pada kenyataannya Tino ini nggak punya pekerjaan tetap guys. Dan waktu kejadian dia menyiksa Ari itu, dia lagi pengangguran. Dan pada saat itu Santi punya pekerjaan tetap. Pada saat itu Santi juga udah sering banget neken Tino, kayak kamu kapan sih mau nyari kerja gitu. Ini udah diomongin sama tetangga-tetangga karena kamu diem terus di rumah sedangkan aku yang kerja gitu, kata Santi. Tino ini ditanyai hampir setiap hari oleh pertanyaan yang sama gitu ya sama si Santi ini. Dan akhirnya mereka ini kayak ada konflik lah karena itu gitu ya. Karena Tino kesel ditanyain terus dan Santi juga kesel ngeliat Tino gak kerja-kerja. Mereka ini jadi sebel satu sama lain gitu ya istilahnya, dan memendam emosi. Dan pada akhirnya mereka ini melampiaskan emosinya kepada Ari Hanggara. Apalagi Ari ini dikenal sebagai anak yang aktif dan dia ini dianggap bukan anak yang penurut gitu ya. Jadi setiap tingkah laku Ari apa-apa disalahin, apa-apa dicari kesalahannya gitu. Jadi biar ada alasan aja Tino sama Santi ini melampiaskan emosinya. Akhirnya pada tahun 1985 hukum ini terus berjalan, dan di bulan Januari 1985 Tino dan Santi ini didakwa hukuman penjara. Tino ini didakwa 20 tahun penjara sedangkan Santi didakwa 15 tahun penjara. Tapi waktu sidang vonis, hakim malah ngasih hukuman yang lebih ringan dari dakwaan. Menurut aku ini kelewat ringan, bener-bener gak masuk akal. Tino divonis 5 tahun penjara dan Santi hanya divonis 2 tahun penjara. Gila banget menurut aku, itu bener-bener gak sebanding sama kejahatan atau bentuk kriminal yang mereka lakukan ke anak mereka sendiri. Tapi guys, setelah kematiannya Ari Hanggara dan proses hukum berjalan, ibu kandungnya Ari Hanggara yaitu Dahlia Nasution, dia bilang bahwa dia sudah memaafkan semuanya. Dia juga bilang itu adalah kehendak Tuhan. Benar-benar menyayat hati banget guys kasus ini. Ada orang tua yang dikaruniai anak gitu ya, tapi setelah mereka dikaruniai anak ternyata mereka nggak layak disebut orang tua karena mereka memperlakukan anaknya tidak berperi kemanusiaan. Dan kasusnya Ari Hanggara ini pada saat itu adalah kasus yang benar-benar besar. Media di Indonesia banyak banget yang ngangkat kasus ini gitu ya, supaya masyarakat lebih aware ternyata KDRT itu bisa menimbulkan hal-hal yang sangat tidak diinginkan. Dan semoga gak ada lagi kasus kejahatan serupa yang terjadi di kemudian hari ya guys. So gimana menurut kalian soal kasus Ari Hanggara ini? Kalau misalkan ada detail yang aku miss, boleh banget kalian tulis di kolom komentar di bawah. Tulis juga di kolom komentar di bawah sekalian cerita apa lagi yang harus aku bawain supaya bisa aku bahas di episode selanjutnya. Kalau gitu terima kasih banyak buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aku Zalfa, sampai jumpa di satu cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah!